Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dan 10 yang beranggotakan Fatan Energi Kemastiar, Hilma Taskia Kamalian, Syamas Hilmi Abdillah, Rashid Al-Muftidaris akan mempresentasikan mengenai interaksi farmakokinetik kombinasi amlodipin besilat dengan ekstrak sirsak Anona muricata L pada tikus putih jantan Ratus Norvegisus galur Wistar. Untuk selanjutnya, bab 1 akan dijelaskan oleh salah satu anggota. Bab pertama yaitu pendahuluan. Hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan melalui konsumsi obat seumur hidup. Masyarakat kini semakin banyak menggunakan bahan herbal sebagai terapi alternatif. Meskipun potensi interaksi dengan obat konvensional seperti amlodipin masih perlu diteliti lebih lanjut. Amlodipin yang merupakan obat antihipertensi golongan calcium channel blocker atau CCB memiliki keunggulan farmakokinetik seperti waktu paruh panjang, bioavailabilitas tinggi, metabolisme yang ekstensif di hati, serta keamanan pada pasien dengan gangguan ginjal, menjadikannya pilihan utama dalam pengobatan hipertensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi farmakokinetik antara ekstrak daun sirsak dengan amlodipin, mengingat data mengenai interaksi obat herbal dan konvensional masih terbatas. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman keamanan penggunaan kombinasi amlodipin dan ekstrak daun sirsak dalam terapi hipertensi. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah, bagaimana profil farmakokinetik amlodipin besilat terhadap pemberian ekstrak daun sirsak pada tikus putih jantan galoristat. Tujuannya, menganalisis pengaruh pemberian ekstrak daun sirsak terhadap profil farmakokinetik amlodipin besilat pada tikus putih jantan galoristat. Kemudian yang kedua yaitu bab 2. Yang pertama ini dasar teori. Dasar teori terbagi menjadi 3, yaitu hipertensi, amlodipin, dan ekstrak daun sirsak. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi adalah kondisi kronis dengan peningkatan tekanan darah persisten yang dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal, dengan faktor risiko utama seperti pola makan tidak sehat, obesitas, dan stres. Penanganannya meliputi perubahan gaya hidup dan penggunaan obat antihipertensi untuk mengendalikan tekanan darah dan mencegah komplikasi. Kemudian amlodipin. Amlodipin adalah obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat ion kalsium pada sel otot polos vaskular, sehingga menurunkan tekanan darah melalui vasodilatasi. Penggunaan amlodipin sering dikombinasikan dengan terapi herbal, seperti daun sirsak atau Annona muricata L, yang memiliki potensi antihipertensi, antioksidan, dan antiinflamasi. Kemudian ekstrak daun sirsak. Ekstrak daun sirsak atau Annona muricata L mengandung senyawa aktif dengan efek antioksidan, vasodilator, dan diuretik yang berpotensi membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan efektivitas amlodipin. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan kombinasi ini, mengingat risiko interaksi farmakokinetik yang dapat memengaruhi efektivitas terapi. Kemudian ada kerangka konsep penelitian. Terdapat variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pengganggu. Untuk variabel bebas yaitu dosis ekstrak daun sirsak. Kemudian untuk variabel terikat ada profil farmakokinetik, T setengah, AUC, T-test, dan ANOVA. Kemudian untuk variabel pengganggu ada varietas tikus, usia tikus, jenis kelamin tikus, berat badan tikus, dan kandang tikus. Baik, dilanjutkan dengan bab 3, yaitu pada metode penelitian terdapat pengajuan ethical clearance yang prosesnya dimulai dengan mengunduh formulir pengajuan dari situs resmi KEPK UII dan melengkapi dokumen pendukung seperti proposal penelitian, inform consent, dan instrumen penelitian. Setelah dokumen lengkap, pengajuan dilakukan secara daring atau langsung ke sekretariat KEPK. Peneliti juga diwajibkan mengikuti rapat klarifikasi jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip etika penelitian, seperti beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. Setelah evaluasi, sertifikat ethical clearance akan diterbitkan jika penelitian dinyatakan layak secara etis. Lalu dilanjut dengan uji pendahuluan.
yang tujuan dari penelitiannya adalah untuk melihat bagaimana amlodipin besilat yang merupakan obat hipertensi termasuk dalam golongan antagonis kalsium berinteraksi dengan ekstrak daun sirsa yang memiliki potensi efek antihipertensi. Studi ini melibatkan tikus jantan dari Galur Wistar. Dua kelompok tikus dipelajari, kelompok kontrol menerima amlodipin besilat saja dan kelompok perlakuan menerima campuran amlodipin besilat dan ekstrak daun sirsa. Untuk mengevaluasi konsentrasi amlodipin, sampel plasma darah dikumpulkan pada interval tertentu. Ini dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi cair tinggi untuk menjamin keandalan dan akurasi hasil metode HPLC divalidasi sesuai pedoman ICH Q2R1. Parameternya ada LOD atau batas deteksi, batas pengukuran, LOK, akurasi, dan presisi. Lalu ada uji utama, di mana subjek uji menggunakan tikus putih jantan dengan kriteria inklusi yang mana kriteria inklusi mengacu pada syarat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh subjek uji agar dapat diikutsertakan dalam penelitian. Misalnya hewan uji dengan jenis spesies atau strain tertentu yang relevan, usia atau berat badan tertentu, serta kondisi kesehatan yang sesuai seperti sehat atau telah diinduksi penyakit tertentu. Selain itu, hewan dengan parameter genetik atau biologi spesifik seperti tikus transgenik yang digunakan untuk studi kanker juga dapat dimasukkan berdasarkan kriteria inklusi. Bab 4. Pada bab 4 ini ada analisis data. Untuk analisis data dilakukan dengan perangkat lunak, statistik, SPSS untuk evaluasi perbedaan profil farmakokinetik antara kelompok uji. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk ANOVA untuk data normal dan uji Kruskal-Wallis untuk data tidak normal digunakan. Untuk perhitungan parameter farmakokinetik seperti AUC, Cmax, Tmax, dan T-setengah digunakan Phoenix, Winonlin, dan PKS solver sebagai alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.